الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Dipersilakan segera memasuki area lapangan tenis. Salat Idul Adha pada pagi hari ini segera kita mulai. Akan bertindak sebagai khotib salat Idul Adha pada hari ini adalah yang terhormat Ustadz M. Qadirun Abdul Rahim SAG. Sedangkan yang akan menjadi imam salat hari ini adalah Saudara Mumtaz Hasan Aksido HN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Gema takbir tahmid sejak semalam telah kita dengungkan bersama dalam rangkaian Hari Raya Idul Adha pada tahun ini. Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan salat Idul Adha. Tiada ungkapan dan kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali hanya pengagungan dan pujian hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini lagi-lagi kita masih dianugerahi kenikmatan berupa kemampuan untuk senantiasa melaksanakan syariat kurban yang telah dicontohkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yayasan Kerukunan Warga Muslim Wisma Mukti bersama Takmir Masjid Al-Muti menyampaikan kegiatan pengumpulan hewan kurban serta rencana penyembelihan sekaligus penyaluran hewan kurban pada tahun 1445 Hijriah ini sebagai berikut. Jumlah hewan kurban yang telah terkumpul dan kami terima yaitu 5 ekor sapi, 12 ekor kambing dan 2 ekor domba.
Direncanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban ini akan ulangi hari Kamis tanggal 20. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kami dalam melaksanakan amanah ini. Teriring doa, semoga para sahibul kurban memperoleh ganjaran terbaik di sisi Allah SWT dengan wasilah hewan kurban yang diinfakkan tersebut. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini pula, atas nama Yayasan Kerukunan Warga Muslim Wisma Mukti bersama Masjid Takmir Masjid Al-Muti, izinkan kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh sahibul kurban atas keikhlasannya dalam memberikan amanah kepada kami. Sekaligus kami sampaikan permohonan maaf sebelumnya bila mana nantinya dalam penyelenggaraan kegiatan penyaluran daging kurban masih didapatkan banyak kekurangan atau kelemahan. Demikian. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa ta'ala, yakni dengan cara menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, itqanul amal. Juga berhati-hati jangan sampai kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para jamaah rahimakumullah, pagi ini kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha disambung dengan ibadah menyembelih kurban. Kemudian saudara Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena memang Nabi Ibrahim adalah teladan yang terbaik. Itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat nomor 4. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada bagi kamu sekalian contoh yang terbaik pada diri Nabiullah Ibrahim beserta orang-orang yang mengikutinya. Minimal ada 4 teladan yang patut kita teladani para jamaah sekalian berkaitan dengan kita meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, teladan keimanan. Yang kedua, teladan ketabahan. Yang ketiga, teladan pendidikan. Dan yang keempat, teladan pengorbanan. Berkaitan dengan yang pertama, teladan keimanan, Allah berfirman dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 123, Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, anittabi millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti millah itu umatnya diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti agama syariat Ibrahim, Nabi Ibrahim, hanifan yang lurus, yang benar. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi ketika Allah mengatakan Ibrahim bukan orang yang musyrik, berarti imannya bersih dari kemusyrikan. Keimanan inilah yang mendorong umat Islam nanti akan selalu diberi kemenangan oleh Allah dan selalu diberi petunjuk. Allah berfirman, alladzina amanu, dan ketabahan. Kalau bicara siapa Nabi yang paling tabah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim adalah Nabi yang paling tabah. Dan ketabahan itu patut kita teladani hari ini. Allah berfirman tentang ketabahan Ibrahim itu dalam surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 124. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika diuji. Siapa yang diuji? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Siapa yang menguji? Rabbuhu, Tuhan Ibrahim. Dan Ibrahim menyelesaikan ujian itu dengan sempurna. Kalau ujian di kampus kira-kira komplot, di kalimatin itu harus ditafsirkan. Makna Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat itu adalah Ibrahim diuji dengan ujian yang berat, tambah berat, dan tambah berat. Lihat para jamaah sekalian, episode ujian Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Pertama, karena sejak kecil sudah hanif, sudah benar pikirannya. Ibrahim tidak setuju dengan perilaku ayahnya yang bernama Azar yang membuat patung-patung itu. Kemudian Ibrahim dieksekusi hukuman mati dengan cara dibakar. Semakin berat ujiannya. Ada peristiwa yang menarik.
Ketika api menyala itu, ada burung pipit yang mengambil air ditaruh di atas paruhnya, kemudian dijatuhkan di bara api, dan mereka ditertawakan oleh burung-burung yang lain. Mana mungkin air sekecil itu bisa memadamkan bara api yang begitu luas. Burung pipit mengatakan, ini bukan persoalan memadamkan api atau tidak. Ini adalah persoalan keberpihakan kepada kebenaran. Ketika api itu sudah mau habis, tinggal satu bara api, ada cecak yang meniup-niup bara api itu. Dia berpikir bisa menyalakan kembali dan bisa membakar Ibrahim. Burung pipit punya keberpihakan terhadap kebenaran, sementara cecak punya keberpihakan kepada kebatilan. Kisah ini diuji pada kita. Apakah kita punya keberpihakan hari ini tentang kebenaran? Apakah kita punya keberpihakan tentang saudara-saudara kita di Palestina yang dijajah hampir 76 tahun oleh Zionis Israel? Ini soal keberpihakan, di mana kita berpihak pada kebenaran atau pada kebatilan. Kemudian para jamaah sekalian, karena dianggap oleh Allah ujian Ibrahim fit and proper testnya selesai dan komplot, maka Ibrahim diangkat oleh Allah. Kala Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, engkau aku angkat menjadi pemimpin bagi seluruh umat. Jadi ini cara Allah memilih pemimpin para jamaah sekalian, melalui fit and proper test yang cukup berat. Sehingga kita bisa menyadari hari ini, kalau ada pemimpin yang tiba-tiba jadi pemimpin, dengan fakta sejarah, kalau kita membaca Qisasul Anbiya, bahwa Nabi Ibrahim dari jalur Sarah, ini ada Nabi Ishak ke bawah, Nabi Yakub, Nabi Rasul, sampailah Nabi Musa, Nabi Isa. Dari jalur kiri Hajar, Ismail, Nabi Rasul, sampai Nabi Muhammad. Artinya Ibrahim berhasil untuk mendidik keturunannya. Hampir 90% Nabi dan Rasul adalah anak cucu Nabiullah Ibrahim. Dan apa itu pendidikan? Pendidikan yang pertama adalah doa. Itu yang dicontohkan oleh Ibrahim, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepada kami anak yang soleh. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu seorang anak yang baik. Siapa anak yang baik itu? Adalah anak yang soleh. Siapa anak yang soleh itu? Adalah anak yang baik. Ayat ini saling menafsirkan. Kemudian para jamaah sekalian, ketika Allah menafsirkan siapa anak yang soleh itu, maka Allah berfirman dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat 113 sampai 114. Dan yang pertama, ciri anak yang soleh adalah ummatun qaimatun, yaitu anak yang jujur, orang yang jujur, umat yang jujur. Jadi para jamaah sekalian, kalau anak kita sudah mulai jujur kepada kedua orang tua, maka pendidikan kita sudah berhasil mencapai 85%. Teladan pengorbanan. Di ayat surat As-Saffat surat 37 ayat 101 sampai 102. Ini memang ada teladan pengorbanan. Kemudian ada teladan pendidikan. Para jamaah sekalian, ketika Ibrahim diuji 90 tahun berdoa, Rabbi habli minas sholihin, tidak diberikan keturunan. Maka ketika dia menikah yang kedua setelah usia perkawinan yang pertama hampir 90 tahun, Ibrahim diberikan keturunan seorang anak yang halim, sebutan Ismail. Maka Ismail yang baru lahir ini diperintahkan oleh Allah untuk dipindah di satu tempat dari Palestina menuju Makkah, Al-Makkahul Mukarramah. Anak kecil itu harus tinggal di tempat yang tandus, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada tempat berteduh, hanya dengan modal satu kantong kurma dan satu galon air. Kemudian ditinggal begitu saja oleh Ibrahim. Maka kemudian Hajar mengejar suaminya. Wahai suamiku, tega banget engkau meninggalkan aku dan anakmu di tempat ini. Ibrahim tetap tidak beranjak dan tidak menolak.
Baru ketika Hajar mengatakan, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah? Nah, lihat ibu jawaban Hajar. Kalau ini memang perintah dari Allah, aku sudah cukup tenang untuk hidup di tempat ini bersama anak. Artinya Ibrahim dijawab dengan begitu indah oleh istrinya Hajar. Itu bukan persoalan seperti membalikkan tangan, tapi ada proses edukasi yang diberikan suami Ibrahim kepada istrinya, sehingga kalau ini perintah dari Allah, sami'na wa ata'na. Berbahagialah para suami ketika istri-istri kita sami'na wa ata'na, kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijenguk para jamaah sekalian di Palestina sekali, 2 kali, 3 kali. Ketika Ismail itu sampai pada usia yang sanggup membantu bapaknya Ibrahim meninggikan Ka'bah, kira-kira usia 12-13 tahun, Ibrahim yang meninggikan, Ismail yang menjadi pembantu tukang. Maka Ibrahim mengatakan, kalau diurut, fabasyarnahum bi ghulamin halim, dan kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang halim, yang sabar. Falamma balagha ma'ahu syahid, maka ketika Ismail sampai pada usia yang sanggup membantu ayahnya, qala Ibrahim berkata, inni ara fil manam, wahai ya bunayya, ini panggilan kasih sayang, wahai anakku yang aku sayangi, ini arafil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihkan. Fandur mandakar, bagaimana menurut pendapatmu? Kenapa tidak langsung disembelih? Karena anak usia 13 tahun itu cara mendidiknya, kata Sayyidina Ali, perlakukan sebagai teman dan ajak dialog. Maka ada konsep pendidikan dialogis, dan itulah bapak pendidikan yang mengajari kita bagaimana kita berdialog dengan anak-anak kita kalau tidak pilihan. Wahai anakku, sesungguhnya aku ada perintah dari Allah, tapi melalui mimpi 3 kali berturut-turut. Aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Kira-kira bagaimana menurut pendapatmu? Anaknya diajak dialog, diajak memikirkan keputusan-keputusan Allah yang berat ini. Ini soal hidup dan mati. Wala Ismail menjawab, ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah minas sabirin. Insya Allah engkau akan mendapati dirimu sebagai anak yang sabar. Para jamaah sekalian, ini juga ada proses edukasi. Bagaimana seorang ayah mendidik anaknya, kemudian anaknya itu menerima keputusan Allah. Itulah anak yang soleh. Gambarannya Ismail. Maka tugas kita hari ini adalah bagaimana kita Nabiullah Ibrahim sebagai orang yang beriman, orang yang tabah. Kemudian para pendidik yang turun, kemudian dia juga orang yang berkorban dengan luar biasa. Tidak kalah pentingnya para jemaah sekalian, hari ini saudara-saudara kita di bumi Palestina, mulai anak kecil, perempuan dan bapak-bapak juga mengalami ujian yang benar agar dipercepat oleh Allah kemerdekaannya, kemudian menjadi bangsa yang berdaulat, menjadi bangsa yang makmur, berkeadilan, bebas dari penjajahan di muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestina. Allahumma sabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma dammiril yahuda wa isra'il wa shaddid samlahum wa farrij jam'ahum. Allahumma ansur alal mujahidina a'da'ina
wa a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka dan turunkanlah ketenteraman di dalam hati mereka dan satukanlah barisan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kaum kufar dan kaum musyrikin. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai-beraikanlah kesatuan mereka. Ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin atas musuh-musuhmu, musuh agamamu dengan rahmat-Mu. Wahai yang Maha Pengasih, dan sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jalan Kesatrian, kawasan Karampilang. Tetapi pembagian akan kita lakukan di Masjid Al-Muti. Terima kasih.